Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marnisa Widiana Solido Burain. Di video ini saya akan membahas tentang sikap gereja terhadap demokrasi di Indonesia. Nah, saat ini tahun 2024, negeri kita akan memasuki tahun politik atau dikenal sebagai pesta demokrasi. Oleh karena itu, sangat tepat ketika saya membahas mengenai peran gereja dalam politik. Arti daripada gereja sesungguhnya lebih dari sekedar gedung atau rumah tempat ibadah orang-orang Kristen. Gereja dalam bahasa Yunani adalah eklesia yang berarti pertemuan atau sidang jemaat. Sedangkan politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah segala urusan dan tindakan, kebijakan atau siasat mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Ini juga diartikan sebagai sebuah cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Yang kedua adalah gereja seharusnya tidak berpolitik. Nah, gereja secara organisasi atau kumpulan dari organ-organ atau orang-orang yang dipanggil keluar seharusnya tidak berpolitik. Dalam arti bahwa gereja tidak boleh mendirikan partai atau menetapkan satu partai tertentu sebagai partainya secara organisasi. Gereja tidak berpolitik sebab ketika Yesus ditanya oleh murid-muridnya, "Tuhan, maukah engkau pada masa itu memulihkan kerajaan bagi Israel?" Itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6. Gereja harus mengajari umatnya prinsip-prinsip kehidupan politik yang alkitabiah, sehingga walaupun gereja sendiri, yakni secara organisasi tidak berpolitik, biasanya gereja akan menyerahkan hak politik kepada masing-masing umatnya. Untuk itu, gereja tidak bisa sama sekali berhubungan dengan soal politik. Umat gereja jati diri sebagai seorang pemimpin dan justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat terhadap mereka demi kepentingan pribadi dan kelompok. Terbukti banyak anggota DPR yang menginginkan gaji tinggi, adanya berbagai fasilitas dan sarana yang mewah, yang semuanya itu menghabiskan dana dari rakyat. Dalam jumlah yang tidak sedikit, hal ini tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan. Bahkan untuk sekedar rapat saja mereka tidak menghadiri dan hanya titip absen. Atau mungkin hadir namun tidak berpartisipasi aktif dalam rapat tersebut. Sering diberitakan ada wakil rakyat yang tidur ketika rapat berlangsung. Selain itu, partai politik telah beralih fungsi dari lembaga demokrasi menjadi lembaga yang mirip perusahaan dengan tujuan memperoleh keuntungan. Terbukti dengan keterlibatan partai politik dalam berbagai kasus korupsi, transaksi-transaksi politik dalam pemilihan daerah, serta money politis. Partai politik juga menjadi rumah bagi orang tertentu yang mengejar popularitas dan kekuasaan, serta untuk menguasai sumber daya alam tertentu. Komersialisasi partai politik ini juga terlihat dalam kaderisasinya, di mana banyak anggota partai politik yang direkrut adalah pengusaha-pengusaha yang sebenarnya hanya dijadikan tanggungan agar partai politik tersebut dapat dengan mudah memperoleh dana. Misalnya dari adanya proyek-proyek permasalahan demokrasi yang terjadi di Indonesia ini harus segera ditangani karena sudah mencapai titik kritis. Apabila dibiarkan tanpa ada upaya penyelesaian, demokrasi di Indonesia akan mati dan negara Indonesia justru mengarah pada negara dengan pemerintahan yang otoriter. Kedaulatan rakyat tidak lagi berlaku, aspirasi rakyat melalui kebebasan pers terlalu dibatasi, bahkan lembaga yang bertugas sebagai penyampaian aspirasi rakyat seperti DPR dan partai politik telah beralih fungsi menjadi lembaga yang menjadi rumah bagi pihak-pihak yang menginginkan popularitas, kekuasaan, dan kekayaan.
Dengan demikian, politik uang adalah dosa. Kriteria pemimpin yang baik, Alkitab memberikan rujukan yang jelas tentang pentingnya kepemimpinan dalam sebuah bangsa. Pemimpin hadir untuk menjalankan mandat ilahi yang terambil dalam Roma 13 ayat 1 mengatakan tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena itu, proses memilih pemimpin bangsa tidaklah terlepas dari mandat dan campur tangan Allah. Jadi, ketika kita memilih pemimpin, kita harus sadari bahwa kita sedang menjalankan mandat ilahi untuk melahirkan pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, gereja juga sebagai lembaga masyarakat yang mengajarkan apa itu kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, kasih, ketaatan, termasuk ketaatan kepada pemerintah, dan seterusnya berlandaskan kitab suci atau Alkitab, harus mengajari prinsip-prinsip kepada umat bagaimana kehidupan politik yang baik. Apabila umat nanti memilih pemimpin yang baik, jujur, adil, benar, punya kasih, disiplin, dan taat, akhirnya negeri ini akan semakin baik dan rakyat senang dan tenang. Dan Tuhan pun senang. Akhirnya negeri ini bukan saja semakin diberkati oleh Tuhan, bahkan akan menjadi berkat bagi negara lain. Walaupun saat ini saya berbicara dalam konteks gereja atau Kristen, namun saya percaya jika semua agama di Indonesia mengutamakan nilai-nilai tadi. Karena saya percaya semua agama di Indonesia khususnya sering mengajarkan nilai-nilai yang sama, yakni kebaikan, ketaatan, kejujuran, jauhi kejahatan, kebenaran, dan seterusnya. Untuk memilih pemimpin, maka negeri ini akan damai dan lebih mendapat perhatian lagi di mata dunia internasional, dan negeri ini akan menjadi negeri yang luar biasa, bukan hanya kaya akan kekayaan alam, tetapi juga kaya akan manusianya. Demikian video singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.